Wilayah ini berada di tepi aliran Sungai Citarum, yang menjadi jalur transportasi penting dan pusat aktivitas masyarakat. Kondisi geografisnya didominasi oleh rawa-rawa yang subur, menjadikannya kawasan strategis untuk pengembangan pertanian dan pemukiman awal. Bukti peninggalan seperti prasasti dan artefak menunjukkan keberadaan komunitas yang telah maju dalam sistem pengelolaan lahan dan irigasi. Kerajaan Tarumanegara memanfaatkan wilayah Karawang untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Jawa Barat. Hutan-hutan yang lebat mulai dibuka untuk lahan pertanian, dan teknologi pengairan yang canggih mulai diterapkan. Kehidupan masyarakat di wilayah ini mencerminkan hubungan harmonis antara alam dan kebutuhan manusia, dengan budaya agraris yang menjadi dasar kehidupan mereka. Lokasi yang strategis juga menjadikan Karawang tempat yang potensial untuk pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Setelah runtuhnya Tarumanegara, Karawang menjadi bagian dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan terbesar di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini memperluas pengaruhnya dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah subur seperti Karawang ke dalam sistem pemerintahan yang terorganisir. Sungai Citarum tetap memainkan peran penting sebagai jalur perdagangan dan sumber penghidupan, mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Di bawah Kerajaan Sunda, Karawang mengalami kemajuan dalam sistem agraris dan perdagangan. Wilayah ini menjadi salah satu lumbung padi penting yang mendukung kebutuhan pangan kerajaan. Selain itu, budaya Sunda mulai mengakar kuat di Karawang, dengan nilai-nilai lokal yang berkembang melalui tradisi, bahasa, dan sistem kepercayaan. Keberadaan wilayah ini sebagai bagian dari kerajaan besar memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan dalam sejarah Jawa. Nama Karawang berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, kerawaan, yang menggambarkan kondisi geografis wilayah ini di masa lalu. Pada masa itu, Karawang didominasi oleh rawa-rawa luas yang menjadi ciri khas alamnya. Rawa-rawa tersebut menciptakan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati sekaligus menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat lokal, seperti ikan dan bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaan rawa-rawa ini juga memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Mereka memanfaatkan lahan-lahan subur di sekitar rawa untuk bercocok tanam, terutama padi, yang kemudian menjadi bagian integral dari identitas daerah tersebut. Nama Karawang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan lingkungan, sekaligus menjadi simbol keterkaitan sejarah wilayah ini dengan tradisi agraris yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada abad ke-15, seorang ulama besar bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi, yang dikenal sebagai Syekh Kuro, tiba di Karawang dari Champa, wilayah yang kini bagian dari Vietnam. Syekh Kuro membawa misi menyebarkan Islam, yang pada saat itu mulai berkembang di Nusantara. Kedatangannya di Karawang menjadi titik awal penyebaran Islam secara terorganisir di wilayah ini, menjadikannya salah satu pusat penting perkembangan agama. Syekh Kuro tidak hanya berdakwah, tetapi juga mendirikan pondok pesantren di Karawang. Pesantren ini menjadi tempat belajar agama bagi masyarakat lokal dan melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi pada penyebaran Islam lebih luas. Metode dakwahnya yang damai dan toleran menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak yang memeluk Islam. Kedatangannya menciptakan transformasi sosial dan budaya yang memperkuat fondasi Islam di Karawang, sekaligus menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di Jawa Barat. Syekh Kuro memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Islam di Karawang. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai guru yang bijaksana. Melalui pondok pesantren yang didirikannya, Syekh Kuro membangun sistem pendidikan agama yang terstruktur, memungkinkan masyarakat mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Pondok pesantren ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, menarik murid dari berbagai wilayah untuk menimba ilmu. Syekh Kuro juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan menyesuaikan dakwahnya dengan budaya lokal, sehingga Islam diterima tanpa konflik. Ia menggunakan seni, budaya, dan tradisi masyarakat setempat untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam, menjadikannya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini tidak hanya mempercepat penyebaran Islam di Karawang, tetapi juga menjadikannya bagian dari identitas sosial masyarakat. Warisan yang ditinggalkannya terus dirasakan hingga kini, terutama dalam tradisi keagamaan yang masih dijaga di wilayah tersebut. Setelah Syekh Kuro wafat, peran penyebaran Islam di Karawang diteruskan oleh Wali Songo, 9 ulama besar yang memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Karawang menjadi salah satu daerah yang sering mereka kunjungi untuk melanjutkan dakwah yang telah dirintis. Dengan kehadiran Wali Songo, pengaruh Islam di Karawang semakin kuat dan meluas, menciptakan perubahan besar dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat.
para wali Songo tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga membawa inovasi dalam pendidikan, seni, dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Mereka memperkenalkan sistem syariat yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, seperti melalui hukum adat dan etika bermasyarakat. Karawang menjadi salah satu wilayah strategis dalam penyebaran Islam karena lokasinya yang mendukung interaksi antar daerah. Berkat peran wali Songo, Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga membentuk fondasi budaya masyarakat Karawang hingga kini. Pada abad ke-16, wilayah Nusantara mulai menghadapi gelombang kolonialisme yang dibawa oleh bangsa Eropa. Portugis, sebagai kekuatan kolonial pertama yang datang, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan membangun kekuatan maritim di berbagai wilayah, termasuk di sekitar Jawa. Karawang, dengan lokasinya yang strategis dekat jalur sungai besar seperti Citarum, mulai merasakan dampak dari ekspansi Portugis, meskipun secara langsung tidak menjadi pusat kolonial mereka. Kehadiran Portugis di Nusantara membawa dampak besar pada dinamika ekonomi dan politik lokal. Wilayah seperti Karawang, yang merupakan daerah agraris dengan hasil panen melimpah, menjadi salah satu tempat yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan logistik mereka. Selain itu, kedatangan Portugis juga memperkenalkan perubahan dalam pola perdagangan, di mana kontrol atas sumber daya lokal mulai bergeser ke tangan penguasa asing. Meskipun Karawang tidak menjadi fokus utama Portugis, pengaruh mereka meninggalkan jejak dalam sejarah awal keterlibatan Eropa di wilayah ini. Pada abad ke-17, kontrol atas Jawa Barat beralih ke Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, kongsi dagang Belanda yang sangat berpengaruh di Nusantara. VOC melihat potensi strategis Karawang karena tanahnya yang subur dan lokasinya yang dekat dengan jalur transportasi utama, terutama Sungai Citarum. Daerah ini dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan logistik dan ekonomi Belanda, khususnya dalam sektor pertanian. VOC mulai mengembangkan sistem pengelolaan lahan di Karawang dengan memaksa masyarakat lokal bekerja di bawah sistem tanam paksa. Hasil panen, terutama padi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pasukan Belanda dan perdagangan internasional mereka. Perubahan ini membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat Karawang, yang sebelumnya mengelola lahan secara mandiri. Selain itu, kehadiran VOC juga memperkenalkan sistem administrasi kolonial yang mulai mengatur pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meski demikian, perlawanan terhadap eksploitasi oleh VOC juga muncul, menunjukkan semangat masyarakat Karawang dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah mereka. Sejak masa VOC, Karawang mulai dikenal sebagai daerah agraris yang unggul, terutama dalam produksi padi. Tanahnya yang subur dan sistem irigasi alami dari Sungai Citarum menjadikan wilayah ini ideal untuk pertanian. Kondisi geografis yang mendukung dan keahlian masyarakat lokal dalam bercocok tanam membuat Karawang menjadi lumbung padi yang penting, tidak hanya untuk Jawa Barat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan pemerintah kolonial. Keunggulan agraris Karawang terus berkembang dengan diperkenalkannya sistem pertanian yang lebih terstruktur. Para petani di Karawang mengadopsi teknik baru yang meningkatkan hasil panen, meskipun sebagian besar produksi dikuasai oleh pemerintah kolonial untuk tujuan ekspor. Dalam situasi ini, masyarakat tetap menunjukkan ketahanan, menjaga tradisi bercocok tanam dan mengembangkan kearifan lokal. Posisi Karawang sebagai pusat produksi padi menciptakan identitas unik bagi wilayah ini, yang hingga kini dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Keberlanjutan tradisi agraris ini juga menjadi simbol kemandirian dan budaya masyarakat Karawang. Pada awal abad ke-19, Perang Jawa 1825-1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melibatkan banyak wilayah di Pulau Jawa, termasuk Karawang. Meski bukan menjadi pusat utama peperangan, Karawang menjadi salah satu daerah strategis untuk pergerakan pasukan dan logistik. Wilayah ini, dengan kondisi geografisnya yang berupa dataran luas dan jalur sungai, menyediakan akses yang penting bagi mobilisasi pasukan Diponegoro dalam melawan kekuatan kolonial Belanda. Penduduk Karawang, yang dikenal sebagai masyarakat agraris, turut membantu perlawanan dengan menyediakan pasokan pangan dan perlindungan kepada pejuang. Keterlibatan mereka menunjukkan solidaritas dengan perjuangan besar melawan penjajahan. Selain itu, rawa-rawa dan hutan di sekitar Karawang sering dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian atau strategi gerilya untuk melawan serangan pasukan Belanda. Walaupun pada akhirnya Perang Jawa berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro, perjuangan rakyat di daerah seperti Karawang meninggalkan jejak semangat yang menginspirasi perlawanan di masa berikutnya. Karawang menjadi bagian dari sejarah panjang perlawanan Nusantara terhadap kolonialisme.